Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Susetyawati Sofia, SE, MM, dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sorong. Saat ini proses pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Pemasaran. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran pada semester ganjil 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 21 WP 71322. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran yaitu mata kuliah ini membahas tentang teori dan studi kasus manajemen pemasaran. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, manajemen dan kerangka kerja teori, studi kasus yang kuat sebagai pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang praktik pemasaran dan kasus pemasaran yang beragam. Pemasaran merupakan kegiatan semua departemen di suatu perusahaan. Pemasaran menentukan visi, misi, dan perencanaan strategi perusahaan. Pemasaran mencakup sejumlah keputusan penting. 1. Penentuan kelompok pelanggan yang akan dilayani kebutuhannya. 2. Penentuan bauran pemasaran. 4P. Untuk dipadukan dengan bauran manfaat pelanggan. 4C. Perkuliahan manajemen pemasaran diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran luring atau tatap muka langsung, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasi, dan berbasis pengalaman. Di antaranya yaitu ceramah interaktif, yaitu untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen pemasaran. 2. Diskusi kelompok, yaitu untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata. 3. Project based learning, yaitu mahasiswa menyusun proyek pemasaran sebagai bentuk aplikasi praktik dari materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran lulusan terdiri dari CPL 2 mampu menguasai teknologi dan analis data yang diperlukan dalam bidang manajemen pemasaran. CPL 3 mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah di bidang manajemen pemasaran. Capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menguasai teknologi yang diperlukan ke dalam perencanaan manajemen pemasaran. CPMK 2 menguasai teori dan konsep paradigma pembangunan riset manajemen pemasaran. CPMK 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan manajemen pemasaran. CPMK 4 mampu merumuskan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian pemasaran.
CPMK 5 mampu mengaplikasikan teori dan teknik analis pemasaran dalam memahami dan penyelesaian fenomena persoalan pemasaran dengan menggunakan berbagai pendekatan. Media pembelajaran. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini meliputi 1. RPS, buku, modul, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran meliputi mata kuliah 1, peran pemasaran dalam ekonomi. MK2, peran pemasaran dalam perusahaan dan organisasi nirlaba. MK3, pemasaran abad 21. MK4, penyusunan rencana dan strategi pemasaran. MK5, mengumpulkan informasi dan mencari peluang di lingkungan pemasaran. MK6, melakukan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. MK7, menciptakan nilai, kepuasan, dan kesetiaan pelanggan. MK8, menganalisis pasar konsumen. MK9, menganalisis pasar bisnis. MK10, sistem saluran dan layanan pelanggan distribusi. MK11, mengidentifikasi segmen dan sasaran pasar. MK12, menciptakan ikotas merek. MK13, mengatur penetapan posisi merek. Dan MK14, menghadapi persaingan. Kriteria penilaian. Penilaian dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini mencangkup 5 komponen utama, yaitu 1. Ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. 2. Ujian akhir semester UAS dengan bobot 25%. 3. Tugas kelompok dengan bobot 20%. 4. Presentase proyek dengan bobot 20%. 5. Keaktifan kelas dengan bobot 10%. Dan keaktifan kelas yang terdiri dari kehadiran, keaktifan dalam kelas baik secara verbal ataupun diskusi. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, kemampuan analis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pemasaran yang dinamis. Baik, untuk tahap berikutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Dalam kali ini saya akan menyampaikan pertemuan yang ketujuh, yaitu menyampaikan mata kuliah, menciptakan nilai, kepuasan, dan kesetiaan pelanggan. Tetapi, sebelum saya menyampaikan materi ketujuh, saya akan mengulas kembali materi ke-6 yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya marilah kita menyimak video yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Sore Ibu. Saya senang sekali ya, walaupun hari ini mungkin hujan, tapi kalian tetap semangat di perkuliahan. Oke, sebelum memasuki perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Pertemuan kali ini pertemuan ketujuh. Kita akan membahas materi ketujuh.
tentang riset pemasaran. Oke, dalam pemasaran itu kan ada riset ya. Riset itu ada langkah-langkah untuk melakukan proses riset. Langkah-langkah melakukan riset itu apa saja sih? Saya ingin tahu nih, masih mengingat nggak seminggu yang lalu? Oke, angkat tangan, angkat tangan dong. Kalau ada yang tahu, saya kok. Oke, yuk, bisa dijelaskan? Jadi Ibu, materi yang kemarin itu tentang proses riset pemasaran itu terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama mendefinisikan masalah, alternatif, keputusan, dan juga tujuan riset. Kemudian yang kedua itu menyusun rencana riset. Kemudian yang ketiga mengambil keputusan atau mengumpulkan informasi. Kemudian yang keempat menganalisis informasi. Kemudian yang kelima menyajikan hasil temuan. Dan yang terakhir itu mengambil keputusan. Itu adalah proses-proses dari riset pemasaran, Bu. Dalam riset itu kan ada ciri-ciri riset yang baik. Begitu juga dengan riset pemasaran, memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri seperti apa sih riset yang baik? Yuk, ada yang masih ingat? Oke, silakan. Jadi di riset pemasaran itu ada 7 ciri yang baik. Yang pertama ada metode ilmiah, yang kedua itu ada kreativitas riset, yang ketiga ada metode berganda, yang keempat ada saling tergantungan model dan data, yang kelima ada nilai dan biaya informasi, yang keenam ada skeptisisme yang sehat, dan yang terakhir ada pemasaran yang etis. Oke, dalam riset pemasaran itu terdapat analis probabilitas pemasaran. Di situ ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa sih kira-kira? Ada yang masih ingat ya? Saya, Bu. Oke. Jadi dalam menganalisis profitabilitas pemasaran yaitu ada 3 langkah, Bu. Yang pertama mengidentifikasi biaya fungsional, yang kedua membebankan biaya fungsional, dan yang terakhir menyiapkan laporan laba rugi untuk masing-masing entitas perusahaan, Bu. Alhamdulillah ya, semua masih ingat. Dari pertanyaan 3 tadi masih ingat ya. Oke, kita beri aplaus dulu kepada Putri, Cantika, sama Farhan. Oke, pada bab 7 ini saya akan menyampaikan tentang penciptaan nilai, kepuasan, kesetiaan pelanggan. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memberikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tentang mahasiswa mampu merencanakan pemasaran berbasis data dalam penyerahan mutu total untuk mempertahankan pelanggan. Jadi di sini bagaimana kepuasan itu sehingga pelanggan itu akan kembali lagi. Nah, ini kita lihatnya berdasarkan data. Oke, saya sebelum lanjut nih, saya mau tanya dulu nih, Anda membangun nilai, kepuasan, loyalitas pelanggan. Apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih kepuasan pelanggan itu? Apa sih loyalitas pelanggan itu? Ada yang tahu nih? Yuk, saya mau. Oke. Kepuasan pelanggan itu mungkin kalau menurut saya kayak orang yang membeli barang itu terus dia merasa senang atau kayak senang gitu karena membeli barang di situ. Dia senang tuh karena setelah mencoba barang yang dia baru beli. Terus kalau loyalitas itu kayaknya sih kalau menurut saya orang yang tetap beli di tempat yang sama terus menerus, atau bisa dibilang kayak dia tuh setia sama toko itu. Mungkin itu saja Bu yang saya mengerti tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, sebelum masuk ke bagian ini ya, bagian organisasi, misalkan gini, kita bilang ada nih 2 kelompok sama-sama belanja di TikTok. Yang sebelah sini dapat barang sesuai dari warnanya, ukurannya. Oke? Ya. Tapi yang sebelah sini nggak sesuai. Warnanya ternyata berbeda sekali. Ukurannya yang seharusnya
kepuasan? Gak puas ya? Yang sebelah sini itu gak puas. Yang sebelah kanan puas karena sesuai. Nah, itulah lebih kecil, maksudnya contohnya yang paling enak. Jadi ketika kepuasan puas. Jadi ketika harapan dia mengeluarkan uang sesuai. Jadi berapa sih yang harus dia keluarkan dengan berapa apa yang dia terima? Saya puas dong. Kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Tetapi berbeda ketika di sini. Kesenjangan tinggi. Harapannya adalah, oh ternyata saya pinginnya memang warna biru sesuai dengan foto. Ternyata ketika datang barangnya birunya pudar. Ukuran saya misalkan L, tapi yang datang sesuai ekspektasi nggak kira-kira? Enggak dong. Ya nggak sih? Lah, itulah kepuasan, itulah nilai. Jadi ketika nilainya, waduh, kesenjangannya tinggi nih, orang jadinya nggak puas nih. Mau nggak datang kembali? Tidak mau. Oke, itulah ya kepuasan. Jadi konsumen dia akan merasa puas ketika kesenjangan itu rendah. Dengan apa sih yang ketika dia harus mengeluarkan uang dan dia mendapatkan nilai seberapa, sesuai nggak? Nah, itu yang dinamakan puas, ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini, oke, biar saya nggak mengalami. Di sini ada bagian. Di sini ada bagian organisasi tradisional dulu. Kita bilang tradisional. Kalau tradisional, posisi puncaknya itu manajemen puncak. Dilanjutkan manajemen menengah, petugas lini ke pelanggan. Jadi artinya yang paling dekat ini siapa? Pelanggan. Kemudian ke ya. Jadi petugas lini depan, kemudian baru ke atasnya. Oke, bisa dipahami kalau bagian ini? Bisa. Kira-kira bagian organisasi yang berorientasi pada pelanggan modern. Berbalik nggak kira-kira? Ya. Kalau kita lihat di sini, coba mulai dari petugas lini, manajer menengah, manajer puncak, berhadapan langsung dengan pelanggan nggak? Iya nggak? Iya. Dia di sini, dia langsung berhadapan sama pelanggan. Jadi kalau misalkan pelanggan dia bisa ke arah ke oleh petugas lini depan, juga dia ke manajemen menengah sama manajemen puncak. Nah, orientasinya ini berbeda dengan orientasi tentang bagian tradisional. Kalau bagian tradisional, dia fokusnya di laba. Jadi dia itu melihatnya itu dari sisi laba, bukan dari sisi pelanggan. Bagaimana pelanggan itu merasa puas, itu nggak dilihat, tapi bagaimana dia memperoleh, yang penting dapat laba. Jadi artinya tentang bagian organisasi dan tradisional dan modern itu berbeda ya, ada perbedaan ya. Jadi kalau modern dia fokusnya sudah arah ke pelanggan. Oke, bisa saya lanjut? Oke, kemudian nilai yang diberikan kepada pelanggan. Di sini ada nilai total dan biaya pelanggan total. Jadi ketika nilai pelanggan total itu memberikan berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini bisa nilai pelanggan total ada nilai produk, nilai pelanggan, nilai karyawan, dan nilai citra. Makanya kemarin saya minta ada merek, ya nggak sih pada bang, pada ide bisnis, harus ada brandnya. Nah, itu tempatnya di sini. Kemudian di biaya total pelanggan, biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, biaya mental. Jadi ketika biaya pelanggan itu dia mengeluarkan uang, apa yang dia dapat? Kan dia mengeluarkan uang moneter, kemudian dia harus mencari waktu tersita. Ternyata biaya energi juga, kemudian biaya mentalnya dia. Ternyata mendapatkan produk yang nggak sesuai. Jadi kan kecewa kita benernya. Kok nggak sesuai ekspektasi? Betul nggak kira-kira? Jadi saya mau beli kok nggak sesuai ekspektasi saya ya. Saya pikir sesuai dengan ukuran saya karena ternyata yang datang adalah yang kecil, nggak sesuai dong, itu ya. Karena apalagi digital, kita nggak tahu dengan produk yang kita beli hanya melalui gambar, ya. Oke, setelah menerima materi dari saya tentang bab buku,
nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas, kita bahas kasus. Kita membahas masalah studi kasus. Studi kasusnya ini gak jauh-jauh dari bisnis yang sudah diaplikasikan kemarin. Kan di semester kemarin udah ketemu dengan penanganan bisnis. Muncul ide bisnis. Ini harus dijalankan. Di sini bisnisnya sudah berjalan selama 2 tahun dan sudah mendapatkan pelanggan. Laba yang dihasilkan pun lumayan. Makin hari makin naik, makin bulan makin naik. Oke, mengalami kenaikan. Tetapi tiba-tiba di tahun ketiga ini pelanggan mulai berkurang. Jadi tiba-tiba itu pelanggan berkurang. Padahal kalian udah mempromosikan di media sosial. Kan kalian sudah memanfaatkan media sosial kan sebagai platform digital. Oke. Tetapi di sini promosi udah gencar nih mulai. Tapi ternyata tahun ketiga turun. Oke, dari sini paham? Oke. Pertanyaannya, 1. Bagaimana ketika mutu produk diabaikan? Jadi mutunya itu nggak konsisten. Hari ini enak, besok ya. Kedua, bagaimana dengan pelanggan yang tidak puas? Jadi pelanggan yang nggak puas. Yang terakhir adalah bagaimana ketika pelanggan mulai berpindah ke produk yang lain. Jadi produk yang lain. Oke? Buat kelompok dulu sesuai dengan ide bisnis kemarin. Kita ke arah sini. Oke? Buat kelompok dulu ya. Oke, diskusi sudah kelar. Yuk kita mulai membahas satu persatu nih. Pertanyaan 1, bagaimana ketika mutu produk diabaikan dan tidak konsisten? Yuk, saya ingin pendapat dari mau mana nih? Ya, yuk. Jadi berdasarkan pendapat dari kelompok kami, ketika di tahun ketiga tiba-tiba pelanggan mulai berkurang, padahal promosi di media sosial masih terus dijalankan. Jika mutu produk diabaikan, maka usaha akan menghadapi risiko penurunan kepercayaan dari pelanggan. Dalam kasus produk kami yaitu bolu kelor, kualitas adalah hal utama yang membuat pelanggan tertarik, baik dari segi rasa, kelembutan, kebersihan maupun manfaat kesehatannya. Selama 2 tahun awal kami berhasil menjaga mutu bolu kelor dengan baik. Rasa enak, tekstur lembut, dan penggunaan daun kelor yang segar menjadi keunggulan kami. Hasilnya pelanggan puas dan penjualan terus meningkat. Namun ketika mutu mulai diabaikan, misalnya karena bahan baku kurang segar, rasa mulai berubah, atau kebersihan produksi tidak dijaga, pelanggan perlahan mulai berkurang, meskipun promosi di media sosial tetap dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa promosi tidak akan efektif jika produk yang diterima pelanggan tidak akan sesuai harapan. Mereka akan kecewa, tidak membeli ulang, bahkan bisa menyebarkan pengalaman negatif ke orang lain. Oleh karena itu, dalam usaha bolu kelor ini, menjaga mutu produk adalah kunci utama untuk mempertahankan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan menjaga keberlangsungan usaha. Sekian dari kelompok kami. Setelah tadi tentang bolu kelor, saat ini kita akan berhubungan dengan pelanggan yang tidak puas kepada cookies ubi ungu. Oke, gimana dengan cookies ubi ungu? Ya, baik Ibu, berdasarkan diskusi kami, jika pelanggan tidak puas di tahun ketiga, tiba-tiba pelanggan mulai berkurang, tentunya salah satu faktornya adalah pelanggan yang tidak merasa puas. Nah, pelanggan yang tidak merasa puas adalah mereka yang merasa bahwa produk yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, untuk itu kami menangani pelanggan yang tidak puas. Kita mendengarkan keluhan dari konsumen, menerima masukan yang ada, menawarkan solusi refund atau kompensasi lain. Setelah itu memperbaiki kualitas rasa, karena di sini kami mengolah cookies ubi ungu, mungkin dari tekstur rasanya yang kurang pas, renyah, dan juga rasa dari ubi itu sendiri yang masih kalah dengan
topping yang ada pada produk kami. Dan juga kita memperbaiki harganya, penentuan harga yang sesuai serta pelayanan yang diberikan. Karena kami menjual produk tersebut secara online, maka kami memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk mengukur kepuasan itu, saat kepuasan pelanggan kami kembali akan adanya kesetiaan pelanggan yang tinggi juga. Terima kasih. Oke, setelah tadi tentang cookies ubi ungu, sekarang kita ke mie gulung. Jadi bagaimana sih ketika mie gulung produknya orang lain udah pindah ke yang lain? Oke? Jelaskan. Baik Ibu, berdasarkan hasil diskusi kami, di mana ini diskusi kami itu adalah mie gulung. Jadi kita tuh tidak cuma memikirkan gimana caranya produk ini tuh bisa dikenal banyak orang, tapi kita juga mikirin gimana nanti kedepannya bisnis kita tuh sudah besar, punya pelanggan tetap yang banyak. Karena mempunyai pelanggan yang tetap, yang suka dan terus sama produk kita itu merupakan satu tanggung jawab yang harus kita jaga. Nah, kalau suatu saat pelanggan itu mulai pindah ke produk lain, meskipun promosi itu tetap jalan, berarti kita perlu melakukan evaluasi, kita perlu melakukan refleksi. Bisa jadi bukan karena produknya itu kurang enak atau promosinya kurang menarik, tapi karena kita kurang membangun hubungan sama konsumen yang sama mereka. Kadang pelanggan itu juga butuh perhatian, bukan cuma soal rasa atau harga. Mereka juga pasti merasa mau dihargai, diajak ngobrol, ditanya pendapatnya, kayak diminta testimoninya gitu, atau sekedar dapat respon yang bukan saat kita kasih saran, saat mereka kasih saran. Nah, di sini kita jadi sadar penting banget untuk kita menjadi hubungan yang dekat sama konsumen. Jangan sampai mereka tuh merasa dilupakan. Karena yang bikin mereka balik itu justru karena bukan cuma karena produknya enak, tapi mereka merasa nyaman dan dihargai sama kita. Untuk kita yang bisnisnya masih kecil dan produknya masih gak terkenal, menjaga pelanggan yang sudah ada itu jauh lebih penting daripada sibuk mengajar yang baru. Karena kalau mereka setia, mereka gak cuma beli terus, tapi mereka pasti akan mempromosikan produk kita ke orang lain juga. Terima kasih. Oke, setelah kita membahas tadi studi kasus pada masing-masing bisnis yang sudah dijalankan, di waktu terakhir ini saya ingin dengar kesimpulan dari kalian. Oke, ada yang berpendapat nih kesimpulannya enggak? Oke? Jadi di sini saya akan membaca kesimpulan yang sudah saya rangkum. Mutu adalah keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang memengaruhi kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Perusahaan masa kini tidak mempunyai pilihan selain melakukan program manajemen mutu total jika mereka ingin mempertahankan solvabilitas dan profitabilitasnya. Mutu total adalah kunci untuk penciptaan nilai dan kepuasan pelanggan. Itu saja. Terima kasih. Oke, tadi tentang mutu, sekarang ke kepuasan pelanggan. Siapa yang punya pendapat nih? Yuk, bisa menjawab ya. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan materi yang telah disampaikan yaitu kepuasan pelanggan merupakan kinerja dari produk dan harapan pembeli. Kepuasan yang tinggi menyebabkan kesetiaan pelanggan yang tinggi. Ini mengarah kepada kepuasan pelanggan total atau total kepuasan pelanggan. Sementara perilaku pelanggan seringkali berperilaku guna memaksimumkan nilai. Pembeli akan membeli dari perusahaan yang mereka anggap menawarkan nilai bagi pelanggan yang tertinggi. Ini didefinisikan sebagai solusi antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Jadi nanti di materi berikutnya minggu depan ya, nanti saya akan menyampaikan tentang penganalisis pasar konsumen. Di sini pasar konsumen nanti bisa diakses dulu, bisa dibaca dulu. Saya tetap menggunakan bukunya dari Kotler sama Kettler di sini. Kemudian juga ada buku dari manajemen pemasaran. Bisa dibaca-baca nanti sebelum kita mulai perkuliahan. Dengan berakhirnya perkuliahan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas semangatnya, responnya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Insya Allah di minggu depan kita akan melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Materi nanti dari bab 1 atau MK 1 sampai dengan MK 7. Nanti bisa dipelajarin dari Kotler atau bahan ajar yang lain atau modul. Oke, dari sini saya akhiri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sorong. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.